Perkenalkan, nama saya Rafael Nobel Hutapea dari kelas 11 IF2 dengan NIM 11S24040. Di sini saya ingin mempresentasikan praktikum saya dengan judul praktikum Ekspresi Rekursif Tipe Point. Capaian ketika sudah menyelesaikan praktikum 6 ini, mahasiswa mampu memahami dan menuliskan notasi fungsional untuk tipe bentukan. Dan mahasiswa juga mampu merealisasikan tipe bentukan pada notasi fungsional ke bahasa pemrograman Haskell dengan capaian menuliskan notasi fungsional tipe bentukan, mengimplementasikan tipe bentukan, melengkapi fungsi predikat dan operator pada tipe point. Jadi, di sini laporan aktivitas praktikumnya, aktivitas praktikum 6. Menuliskan notasi fungsional tipe bentukan. Pada bagian ini, kita akan mempelajari cara menuliskan notasi fungsional berikut merupakan cara menuliskan notasi fungsional untuk tipe point. Tipe point, definisi tipe. Judul fungsinya itu tipe point. Nah, dengan definisi type, tipe point X integer, Y integer. X, Y adalah sebuah point atau titik dalam koordinat kartesius dengan X adalah absis dan Y adalah ordinat. Definisi dan spesifikasi selektor. Absis dengan ketika inputnya itu point, namun point ini berbentuk integer yang akan menghasilkan integer juga. Jadi, hanya dalam judul fungsinya itu top point, tetapi input yang kita masukkan adalah integer. Dengan absis P memberikan absis dari point P, ordinat juga sama, ordinat point integer. Point yang menghasilkan integer. Ordinat P memberikan ordinat dari point P. Dengan definisi dan spesifikasi konstruktor, make point. Dua integer yang menghasilkan satu point. Make point X, Y, bilangan X dan bilangan Y membentuk sebuah point P dari X dan Y dengan X sebagai absis dan Y sebagai ordinat. Definisi dan spesifikasi predikat. Is origin. Fungsi is origin ini untuk mengetahui apakah nilai poin tadi itu true or false dengan nilai fungsi boolean. Is origin P mengembalikan nilai benar jika titik P adalah titik pusat 0,0. Kuadran. Poin menghasilkan integer. Kuadran P mengembalikan lokasi kuadran dari titik P. Dengan analisis tahapan dari notasi fungsional berikut. Jadi, pertama-tama kita harus mengetahui yang mana itu absis dan ordinat. Dengan kata lain, kita harus mengetahui tentang pengertian dalam koordinat kartesius. Nah, di sini saya membuka aplikasi GeoGebra. Ini dia. Jadi, pengertian titik pada koordinat kartesius. Jadi, titik pada kartesius itu ada dua garis. Garis X dan garis Y. Garis X itu dari bawah ke atas dan dari garis Y itu dari kiri ke kanan. Atau sering kita sebut itu X. Itu digunakan absis atau sering kita sebut X. Absis adalah dari ini ke sini. Absis itu digunakan agar kita tahu seberapa jauh titik tersebut dari titik vertikal Y ke arah kanan atau kiri. Ordinat atau Y juga sama seperti absis, namun kebalikannya yaitu digunakan untuk mengukur seberapa jauh titik tersebut dari garis mendatar X ke arah ke arah atas atau bawah. Jadi, setiap titik bisa dinyatakan sebagai pasangan angka yaitu X, Y. Yang kedua adalah fungsi selektor seperti eh, yang kedua adalah fungsi selektor. Seperti yang tertulis pada notasi fungsional yang ada di modul, fungsi ini digunakan untuk mendapatkan bagian dari titik yang dimaksud X, Y. Seperti pada notasi fungsi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, absis. Fungsi ini digunakan untuk mengambil titik dan mengembalikan angka pertama X. Contoh, jika ada titik 3,4, 3 melambangkan X atau absis, yang kedua adalah ordinat. Fungsi ini mengembalikan titik dan mengembalikan angka kedua Y. Contoh, jika ada titik 3,4, 4 melambangkan ordinat atau Y. Maaf, maksud saya yang pada fungsi pengertian titik itu, yang dari kanan ke kiri itu adalah fungsi X dan dari atas ke bawah itu adalah fungsi Y. Analisis yang ketiga yaitu fungsi konstruktor. Fungsi ini memakai jenis fungsi make point X, Y.
Jika fungsi selektor tadi digunakan untuk mengambil sebuah titik dan menjadikannya sebagai poin, absis, dan ordinat, maka tujuan fungsi yang satu ini adalah digunakan untuk membentuk sebuah titik dari dua angka tadi, yaitu absis dan ordinat. Contohnya, jika ingin membuat titik 5,10, maka kita akan menggunakan fungsi makePoint x, y untuk memanggil fungsi ini dengan dua angka. Yang keempat adalah fungsi predikat. Fungsi ini digunakan untuk memberikan jawaban salah atau benar, dengan kata lain menggunakan prinsip boolean. Berdasarkan kondisi tertentu, jenis fungsi yang digunakan di fungsi ini adalah isOrigin. Fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah titik tersebut adalah titik pusat 0,0 atau titik di mana kedua garisnya bertemu. Jika ya, maka nilai booleannya benar dan fungsi ini mengembalikan nilai benar. Contoh, jika titiknya itu 0,0, maka ini titik pusat dan hasilnya adalah benar. Sebelumnya, ketika kita melihat modul, di sana kita melihat ada kata kuadran. Koordinat kartesius terbagi menjadi 4 bagian yang disebut kuadran. Nah, ini kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Pada kuadran 1, jika titik berada di sebelah kanan atas atau kuadran 1, X-nya adalah positif, X yang ini positif, dan Y yang ini dan Y-nya ini positif. Ya, pada kuadran 2 atau sudut pada titik di kiri atas itu Y-nya positif, X-nya negatif. Lalu pada kuadran 3 yang di bawah ini, di kiri bawah, X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Lalu di kuadran 4, jika titik berada di sebelah kanan bawah, X-nya itu positif dan Y-nya itu negatif. Kita lanjut. Eh, mengimplementasikan tipe bentukan. Pada bagian ini, kita akan mempraktikkan dan mempelajari cara merealisasikan notasi fungsional ke bahasa pemrograman Haskell. Mari kita buka VS Code-nya. Oke, ini dia yang tipe point, type point. Saya memberikannya beda nama agar kita tahu yang mana itu latihan untuk rekursifnya, dan mana yang agar diupload atau yang akan dinilai. Pada tipe poin yang ini adalah tipe latihan pada yang latihan. Definisi tipe data point. Data point sama dengan poin X, di mana X bilangan integer dan Y juga integer. Realisasi selektor, absis, point yang menghasilkan nilai integer. Absis point sama dengan X point. Ordinat yang ketika inputnya dimasukkan point yang akan menghasilkan integer. Ordinat point sama dengan Y point. Realisasi konstruktor, make point ketika integer dimasukkan bilangan pertama integer, bilangan kedua pun integer, yang akan menghasilkan satu poin. Make point xy atau bilangan xy akan menghasilkan poin x sama dengan x dengan y sama dengan y. Jadi maksudnya ketika kita masukkan x bilang integernya satu, maka poin x-nya itu satu. Integer make pointnya y itu 5, maka y-nya itu adalah 5. Realisasi predikat is origin. Seperti yang saya katakan tadi, is origin adalah untuk mengetahui bahwa eh, dia berada pada titik 0,0. Jika ya, maka hasilnya adalah true. Ketika kita memasukkan nilai poinnya, poin akan menghasilkan eh, true or false atau dengan nilai boolean. Is origin P sama dengan absis P, di mana P sama dengan 0 dan ordinat P sama dengan 0. Fungsi untuk menentukan kuadran. Kuadran, ketika kita masukkan poin, dia akan menghasilkan string. Kuadran P dengan absis P lebih besar 0 dan ordinat P lebih besar 0, maka hasilnya adalah stringnya itu 1. Absis P kecil 0 dan ordinat P besar 0, absisnya itu 2. Absis P kecil 0 dan ordinat P kecil 0, absisnya itu 3. Dengan stringnya itu 3. Absis P besar 0 dan ordinat P kecil 0, stringnya itu 4. Dan otherwise itu lainnya. Fungsi main atau fungsi utama kita, main IO input output, main do membuat point. Let P1 make point 2 min 2, let P2 make point 2 2, let P3 make point 0,0, let P4 make point min 2 min 2, let P5 make point min 2 2. Cetak, apakah poin adalah origin? Print is origin P1, origin P2, P3, dan P4, P5. Cetak kuadran poin, put string line, kuadran P1, P2, P3, P4, P5. Mari kita menerangnya. Kita buka new terminal. Kita klik.
GHC, GHC, enggak, kita buka new terminal dulu. Nah, ini dia. GHC min O, tipe bentukan, tipe poin, tipe poin dot HS. Nah, kita tunggu sebentar. Lalu kita masukkan cara panggilannya tadi, tipe poin. Kita enter. Nah, karena kita sudah masukkan nilainya tadi langsung, maka dia akan menghasilkan false, false, true, false, false, 4 1, lainnya 3 2. Kita lanjut ke dalam studi kasus kita. Nah, realisasi notatif fungsional dapat dilengkapi seperti berikut sebelumnya. Eh, Definisi tipe, type point, X integer, Y integer. Realisasi Haskell untuk definisi tipe point ini adalah data point sama dengan point, X integer, Y integer. Deriving show. Ini sama seperti show atau menampilkan. Definisi dan spesifikasi selektor. Abscis point menghasilkan integer, ordinate point menghasilkan integer. Realisasi Haskell untuk selektor. Abscis point menghasilkan integer, abscis point, X point, ordinate point menghasilkan integer, ordinate point sama dengan Y point. Definisi dan spesifikasi konstruktor. Make point 2 integer menghasilkan point. Realisasi Haskell untuk konstruktor. Make point integer integer menghasilkan point. Make point x, y. Point x sama dengan x, y sama dengan y. Definisi dan spesifikasi predikat. Is origin point boolean. Kuadran point integer. Realisasi Haskell untuk predikat. Is origin point menghasilkan nilai boolean true or false. Is origin p sama dengan abscis p sama dengan 0 dan ordinate p sama dengan 0. Kuadrat point menghasilkan string. Aplikasi, pengaplikasian. Is origin make point 2 min 2 false, make point 2 2, is origin make point 0 0 dan selanjutnya. Yang ketiga itu melengkapi fungsi predikat dan operator pada tipe point, lengkapi fungsi pada tipe bentukan point. Yang pertama itu is on sumbu Y P. Is on SBY P adalah fungsi untuk melakukan pengecekan apakah titik P berada pada sumbu Y. Is equal P1, P2. Is equal P1, P2 adalah fungsi untuk melakukan pengecekan apakah titik P1 sama dengan titik P2. Translasi sumbu Y P, N. Translasi SBY P, N adalah fungsi untuk mengembalikan sebuah titik hasil translasi titik P searah sumbu Y sejauh N. Jarak P1, P2. Jarak P1, P2 adalah fungsi untuk mengembalikan sebuah nilai real, merupakan jarak antara titik P1 dan P2. Eh, Mari kita baca notasi fungsionalnya. Tipe poin. Definisi tipe data point adalah sebuah poin titik dalam koordinat kartesius dengan X adalah absis dan Y adalah ordinat. Seperti yang kita katakan tadi, letak perbedaannya pada notasi fungsional sebelumnya itu adalah adanya fungsi is on S by Y. Adalah fungsi untuk melakukan pengecekan operasi apakah titik P berada pada sumbu Y. Di sini dia akan mengecek oleh nilai poin boolean, is equal juga nilai boolean. Operator adalah adalah make point. Jarak P1 adalah juga jarak adalah double. Double seperti yang kita ingat dulu itu double itu adalah bilangan real atau bilangan desimal maupun bilangan pecahan maupun bilangan bulat bisa masuk. Lalu di fungsi put string line dalam membuat poin juga sama, membuat fungsi is on SB sumbu Y. Dengan hasil yang diharapkan itu input 10 1811 dengan output P1 poin X sama dengan Y1, P2 poin X 8 Y1, N sama dengan 1. Is on SBY false, is on SBY P2 false. Is equal P1 P2 false, translasi SBY P1, N sama dengan poin X sama dengan 10, Y sama dengan 2. Translasi SBY P2, N dengan poin X, 8, Y2, jarak P1, P2 adalah 2. Jadi kita ke viscode-nya, tipe point. Nah, di sini definisi tipe data point. Data point point X integer, Y integer. Realisasi selektor, abscis P memberikan abscis dari poin P. Abscis point menghasilkan integer. Abscis point sama dengan X point.
Ordinat P memberikan ordinat dari poin P. Ordinat ordinat poin menghasilkan integer. Ordinat poin Y sama dengan Y poin. Realisasi konstruktor. Make point integer integer menghasilkan poin. Make point X Y. Poin X sama dengan Y. Y sama dengan Y. Realisasi predikat. Ini yang kita harus tuju realisasi Haskell. Is origin point boolean. Is origin P sama dengan absis P sama dengan 0 dan ordinat P sama dengan 0. Yang fungsi kuadrannya itu mengembalikan nilai lokasi kuadran dari titik P. Kuadran point menghasilkan string. Is on SB Y. Is on sumbu Y. Yang kita input yang kita masukkan itu point dan akan diperiksa apakah itu true or false dengan nilai boolean. Is on SBY point 0, koma. Itu adalah true. Jika absis X adalah 0, maka berada di sumbu Y. Is on S sumbu Y 0 atau kosong, false. Selain itu, tidak berada di sumbu Y. Maksudnya adalah ketika selain dari X sama dengan 0, maka dia tidak berada di sumbu Y. Is equal P1 P2 adalah fungsi untuk melakukan pengecekan apakah titik P1 sama dengan titik P2. Is equal point, dua poin kita masukkan yang akan diperiksa oleh fungsi boolean nilai true or false. Is equal P1 P2 sama dengan absis. P1 sama dengan absis P2 dan P2 dan ordinat P1 sama dengan ordinat P2. Realisasi operator. Translasi sumbu Y, P, N adalah fungsi untuk mengembalikan sebuah titik translasi titik P searah sumbu Y sejauh N. Translasi sumbu Y, point, menghasilkan ketika kita masukkan inputnya poin dan integer yang akan menghasilkan poin pula. Translasi SBY, PN, make point, absis P, ordinat P plus N. Jadi nilai transaksinya itu dapat kita lihat fungsi absis P dikali ordinat P tambah N. Jarak. Jarak P1 P2. Jarak ketika inputnya kita masukkan 2 poin akan menghasilkan bilangan double atau bilangan real. Jarak P1 P2 dari least square atau fungsi square yang kita lakukan di praktikum 3 from integral absis P2 kurang absis P1 dikuadratkan ditambah ordinat P2 dikurang P1 dikuadratkan lalu diakarkan. Nah, fungsi utama atau main, input output main do, membaca input dari pengguna X1 Y1 X2 Y2 read line IO integer dengan N read line IO integer membuat point let P1 make point X1 Y1 let P2 make point X2 Y2 menampilkan titik dan nilai N put string line dengan kita kunci dengan memakai dollar P1 sama dengan ini stringnya P1 sama dengan show P1 put string line P2 put string line N show N and show P2 manggil fungsi is on sumbu Y atau P. Fungsi yang kita pakai di sini put string line juga is on sumbu Y P1, put string line is on sumbu Y P2. Memanggil fungsi is equal P1 P2 juga memakai put string line is equal P1 P2. Memanggil fungsi translasi sumbu Y P, N. Put string line translasi S sumbu Y P1, N. Put string line translasi SBY P2, N. Memanggil fungsi jarak P1 P2. Put string line jarak P1 P2 sama dengan. Mari kita run. Kita buka terminal baru. New terminal. Kita ingat inputnya sebelum yang diinginkan tadi. 10.1811 kita panggil tipe DHC DHC min out tipe point dot HS kita enter kita masukkan fungsi untuk memanggil tadi tipe point enter kita tadi kan input yang diinginkan itu 10.1811 10.1 oh kita ulang ya maaf alasan saya kita panggil lagi di GHC min O tipe poin tipe poin dot HS. Nah, eh, GHC min O tipe poin dot HS. Maaf tadi di sini ada HD dia. Kita panggil tipe poin.
Yang dimasukkan itu 10, 1, 8, 1, 1. Kita enter. Nah, P1 poin X sama dengan 10, Y sama dengan 1. P2 poin X sama dengan 8, Y sama dengan 1. N sama dengan 1. Is on sumbu Y P1 false. Is on SBY sumbu Y P2 false. Is equal P1 P2 false. Translasi sumbu Y P1, N poin X sama dengan 10, Y sama dengan 2. Translasi sumbu YP2 sama N poin X, sama dengan 8, Y sama dengan 2. Jarak P1 P2 sama dengan 2,0. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.